Jangan ngiklan kalau teman-teman itu belum siap. Artinya apa? Nah, mungkin di sini banyak dari teman-teman yang tergiur oleh kisah sukses orang-orang yang iklan dapat ratusan juta, puluhan juta, dan miliaran lah gitu. Itu teman-teman tergiur dengan itu. Lalu teman-teman ngejiplak caranya dan berharap teman-teman mendapatkan hasil yang sama. Ya mungkin kalau rezeki kan gak ada yang tahu, mungkin saja dengan cara itu teman-teman bisa dapat penghasilan yang lebih besar dari iklan. Tapi di sini saya mengajak teman-teman itu berpikir secara logis ya. Di sini kan teman-teman itu berbeda gitu, startnya, bisnis modelnya, modal yang dipunya, backingannya, ataupun karyawan, sumber daya itu teman-teman itu sudah totally beda dengan orang-orang di luar sana. Yang mungkin dengan memperlihatkan hasilnya itu, mereka mengajak teman-teman itu masuk ke bisnisnya mereka lagi gitu, menjadi suppliernya atau menjadi distributornya atau masuk ke kelas-kelasnya mereka. Nah itu saya nggak tahu ya lebih jelasnya seperti apa. Tapi di sini saya berbicara secara garis besarnya saja. Jadi teman-teman itu nggak boleh termakan ekspektasi lebih ketika teman-teman mau mulai ngiklan. Ngiklan itu memang baik, tapi teman-teman itu nggak asal ngiklan. Teman-teman harus tahu dulu fundamentalnya ngiklan itu seperti apa biar nggak rugi. Teman-teman harus tahu seperti apa market-market yang teman-teman tuju. Jangan asal ikut-ikutan orang-orang yang menceritakan kisah suksesnya itu, teman-teman jangan ngikutin sama sekali. Karena yang saya bilang tadi, semuanya berbeda, totally berbeda. Anda dan juga orang di luar sana maupun Anda dengan saya itu berbeda. Titik startnya itu berbeda. Sumber dayanya semua berbeda gitu. Jadi teman-teman itu harus percaya diri dengan apa yang teman-teman miliki, lakuin aja setiap hari, teman-teman konsisten melakukan yang terbaik di bisnis teman-teman. Lalu jualah secara jujur, jangan fake testimoni dan lain-lain yang dalam artian itu memang ketika orang baca itu, wah bagus nih produknya, reviewnya, dan lain-lainnya bagus. Karena teman-teman kasih mungkin ya fake testimoni dan lain-lain, fake review, ataupun produknya udah jelek tapi dibagusin sehingga ketika nanti market beli produk teman-teman itu mereka tuh nggak puas dengan apa yang teman-teman tawarkan, mereka nggak puas dengan apa yang teman-teman berikan gitu. Jadi ketika teman-teman ini ngiklan, itu teman-teman itu jangan asal, teman-teman itu harus siapin dulu apa yang penting untuk ngiklan gitu. Jika Anda masih ragu dengan produk yang dijual, terus Anda itu balas chatnya itu masih lama, atau nggak fast respon gitu, ataupun juga kalau teman-teman itu belum punya diferensiasi ads kreatifnya, pengirimannya itu masih terhambat, packingnya masih kurang bagus, terus marketing activity-nya cuma ngandelin iklan, itu saran saya sih jangan iklan dulu gitu. Mungkin dari iklan pertama itu teman-teman bisa berhasil. Oke, teman-teman dapat pembelian nih segini, segini, segini. Lalu di iklan kedua, apakah orang-orang yang pernah bertransaksi di tempat Anda itu mau beli produk Anda lagi atau setia dengan bisnis Anda? Nah, itu kan kita nggak ada yang tahu ya, kepuasan pelanggan itu seperti apa akan produk kita. Nah, jadi daripada teman-teman itu pusingin iklannya itu, teknis iklannya itu, teman-teman lebih baik develop produk yang benar-benar bagus. Jadi saran saya sebelum iklan, lebih baik teman-teman itu buat produk atau prototipe produk yang bagus versi Anda. Lalu kemudian ketika teman-teman udah pede nih dengan produk yang Anda buat, teman-teman bisa coba kasih sampel ke target market yang teman-teman bidik. Lalu teman-teman minta nih saran atau masukan dari mereka ketika menggunakan produk yang teman-teman buat, apakah reviewnya bagus, apakah bahannya bagus, dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bisa coba minta review dari sampel-sampel yang teman-teman buat gitu. Nah, kalau misalkan mereka sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan dari sampel-sampel itu, teman-teman bisa minta video reviewnya, teman-teman bisa minta testimoninya. Nah, jadi ketika teman-teman iklan itu, si testimoni atau review itu akan menjadi penguat dari penawaran teman-teman. Jadi orang-orang baru yang membaca penawaran teman-teman itu merasa yakin dengan apa yang ditawarkan gitu. Nggak asal
ada produk, teman-teman iklan, bikin copywriting segimana mungkin, kasih fake review dan lain-lain. Nah itu ya mungkin terjual, oke lah terjual, tapi apakah orang-orang yang sudah beli itu akan setia dengan produk Anda? Apakah orang-orang yang sudah beli itu akan setia dengan bisnis Anda, akan balik lagi bertransaksi di tempat Anda gitu. Jadi teman-teman itu ketika ngiklan itu sangat kompleks. Teman-teman harus perhatikan lagi kepuasan pelanggannya juga. Jangan teman-teman itu hanya ngiklan tak, tapi ketika produk laku, teman-teman customernya itu bintang 1 lah ngasih nilainya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, mereka nggak puas, pengiriman lama, terus produk pas sampai rusak. Nah itu harus teman-teman tinggalkan gitu. Jangan teman-teman ngiklan gaya koboi. Teman-teman itu ketika build bisnis itu teman-teman harus punya kesadaran diri akan kepuasan customer, karena dengan kepuasan customer itu mereka akan merekomendasikan toko teman-teman itu ke teman-temannya, ke kerabatnya dan lain-lain. Itu akan membuat traffic tersendiri tanpa iklan, dan itu gratis. Jadi teman-teman itu next levelnya itu teman-teman nggak terpaku di iklan, tapi teman-teman itu gimana nge-build customer experience-nya itu agar tetap setia di bisnis teman-teman tanpa harus diiklankan gitu. Jadi kalau misalkan modal iklan teman-teman itu banyak, itu teman-teman silahkanlah pakai cara koboi seperti itu. Teman-teman cari produk, langsung bikin penawaran, langsung jual, teman-teman terus dilakukan seperti itu. Kalau misalkan produknya nggak bagus, teman-teman ganti produk lagi, terus seperti itu, dan membuang uang itu ya udah teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan uangnya banyak, mungkin cara testernya seperti itu. Tapi kalau misalkan budgetnya terbatas, itu lebih baik teman-teman lebih berhati-hati lagi ketika iklan dan jaga ekspektasi ketika iklan. Jangan berharap langsung pengen cepat kaya dengan produk yang dijual, tapi teman-teman harus tahu dulu nih value dari produk teman-teman itu apa, supaya nantinya customer itu paham akan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai teman-teman jual produk tapi teman-teman nggak paham value dari produknya itu. Jadi saran saya sih lebih baik teman-teman pergunakan uang yang teman-teman miliki untuk develop produk, kemudian testing produk ke target market yang teman-teman bidik, lalu ketika sudah mendapatkan feedback yang positif, itu baru teman-teman iklankan dari testimoni atau review yang teman-teman dapati gitu. Jadi dengan seperti itu iklannya lebih terarah dan juga sudah memiliki trust atau sudah memiliki kepercayaan dari orang lain ketika teman-teman iklan gitu. Jadi nggak asal ninju angin ketika ngiklan, tapi teman-teman itu punya perlengkapan yang cukup ketika ngiklan.